Selamat pagi jemaat Tuhan semua. Apa kabar jemaat Tuhan? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya kita semua diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa oleh Tuhan agar kita dapat menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Amin. Saya juga sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan agar kita dapat menyertai ibadah online kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini. Walaupun tidak bersama secara fizikal, tetapi saya percaya Tuhan akan terus tetap bersama dengan kita dalam ibadah online kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas kesehatan yang luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami pada setiap minggu dan pada hari ini juga Tuhan. Bapa, kami juga sangat bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Engkau ke dalam kehidupan kami juga Tuhan sepanjang minggu ini dan yang sebelumnya juga Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan karena kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan Bapa. Sebentar nanti Tuhan kami akan beribadah secara online ya Tuhan. Kau terus berkati ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak bersama secara fisikal ya Tuhan, tapi kami percaya Kau akan terus bersama dengan kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, bagi anak-Mu yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan, Kau terus berkati mereka juga Tuhan, dan Kau lindungilah mereka juga Tuhan, walau dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan Kau akan terus menjaga mereka Tuhan. Bapa, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Tuhan, Kau pakailah dia dengan luar biasa ya Tuhan. Kau berbicaralah melalui dia ya Tuhan, agar kami diberkati dengan firman yang akan disampaikan sebentar nanti ya Tuhan. Karena kami percaya anak-anak-Mu yang mendengar firman Kau sebentar nanti Tuhan rindu akan firman Kau ya Tuhan. Bapa, bagi kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang berada di udara yang tidak senang dengan ibadah online kami ya Tuhan, kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau berada bersama dengan kami ya Tuhan, dan tentera-tentera syurgawi-Mu juga Tuhan akan melindungi kami sepanjang bulan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Hai, apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan sepanjang minggu yang sudah. Walau apapun yang sudah kita lalui, Tuhan pasti telah menyertai kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini mari kita naikkan lagu pujian penyembahan kita pada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita terus bersuka cita karena Tuhan itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Seperti dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 menyatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi mari kita naikkan lagu ini yang bertajuk Sukacita sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan. Dan sambil lagu ini dimainkan, mari kita bersama-sama tepuk tangan ya. Dunia tak
sorak yang gemuruh bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan kita itu sangat baik. Amin. Walau dalam kesesakan kita, Tuhan sentiasa memberi damai pada kita. Walau dalam keraguan kita, Tuhan sentiasa memberi satu kepastian bagi kita. Haleluya. Oke, jadi sebentar lagi kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita naikkan lagu penyembahan ini yang bertajuk Ku Milikmu sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu rencangan yang terindah bagi kita. Haleluya. Mari kita naikkan lagu ini. Dalam
Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita dapat beribadah secara online. Saya percaya jemaat Tuhan yang berada di rumah pada saat ini tetap terus bersemangat dan tetap terus diberkati dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari siri pelajaran tetap terus membangun keuangan yang sehat dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan membawa kita satu lagi renungan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3, khotbah Yesus di bukit membawa setiap orang yang mendengar semakin mendekat dan mengalami kasih-Nya dan mengalami kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang banyak menolong kami, yang telah memberkati hidup kami. Pada hari ini Bapa Surgawi, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini menjadi benih yang berbuah dan tertanam dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dan membangun kehidupan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh jemaat yang mendengar hari ini supaya mereka didorong dan dibangun ke dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, satu tema dalam Matius 5 ayat 3 yang saya bawa kepada Anda pada hari ini adalah mengalami hidup kelimpahan. Mengalami hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan secara logik manusia banyak memikirkan kelimpahan secara materi, keuangan ataupun harta. Tapi hari ini jemaat Tuhan, kita belajar sesuatu yang baru. Pengertian kelimpahan yang benar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Orang yang diubah pikiran kita, orang yang telah proses dengan kehidupan yang baru. Mari kita belajar. Kata berkelimpahan adalah dari kata kerja limpah atau dalam kata Inggrisnya abundant and overflow, yang bermaksud tumpah keluar terlalu banyak atau penuh sehingga tidak dapat dikumpulkan. Berkelimpahan yang tidak dapat dikumpulkan ataupun tidak dapat digambarkan kebanyakan berkat ataupun anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini jemaat Tuhan, di dalam teks Matius 5 ayat 3, kita akan belajar berkelimpahan bukan menggambarkan tentang uang dan harta, tetapi memiliki kelimpahan secara rohani. Jemaat Tuhan, kita kembali melihat gambaran dalam Matius 5 ayat 3. Tuhan Yesus mengajar setiap orang yang ada pada masa itu adalah membawa setiap orang itu mengalami sesuatu berkat di mana kelimpahan yang tidak ditemukan di mana-mana. Kesempatan Yesus melihat orang banyak bersama dengan Dia, mengikuti Dia, adalah satu kesempatan untuk Dia mengajar satu rahasia hidup yang overflow ataupun dipenuhi sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam Matius 5 ayat 3 berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan semua orang Kristen yang hidup oleh iman kepada anak Allah, itu Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jemaat Tuhan, kalau kita lihat dan kita belajar dalam 1 bulan lebih sudah di dalam siri pelajaran membangun keuangan yang sehat, dan minggu lepas kita belajar bagaimana kita mempergunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini jemaat Tuhan, saya mau mengajar kita mengubah cara pikir kita, ubah cara pandang kita, bagaimana kita melihat kelimpahan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus dan telah percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita melihat dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Terjemahan baru. Mari kita lihat dalam terjemahan Alkitab versi Borneo. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Nah,
Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian. Ini lebih jelas, miskin kerohanian. Nanti kita akan belajar dan saya akan jelaskan lebih dalam lagi arti kebenaran firman ini. Kita lihat dalam firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang rendah hati karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. English Standard Version mengatakan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Wow, jemaat Tuhan, kita senang sekali mendengar perkataan berbahagia. Apa pengertian kita tentang bahagia? Bahagia dari segi hanya untuk materi? Bahagia karena mempunyai segala-galanya yang ada dalam kehidupan kita? Bahagia dan apakah kita puas dengan apa yang kita ada sekarang? Tetapi secara manusiawinya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia ada. Tetapi hari ini jemaat Tuhan, Yesus mau mengajar kita merasa puas dan merasa berbahagia dengan apa yang kita ada pada saat ini. Dalam bahasa Yunani, berbahagia yaitu maksudnya makrioi. Blessed, fortune, happy usually in the scene of privilege, replenish of divine favor. Yang berarti berbahagia ataupun bersukacita. Bersukacita menemukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Nah, jemaat Tuhan, ayat ini menggambarkan kita, maksudnya berbahagia di sini adalah menemukan sesuatu yang memberikan kehidupan, yaitu iman kita. Kita sudah memiliki iman, kita sudah memiliki Kristus. Sebenarnya jemaat Tuhan, kita sudah memiliki hidup berkelimpahan. Nanti kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan menyokong kenapa kita harus berbahagia di dalam Yesus Kristus. Berbahagia ataupun sukacita di sini bermaksudnya karena adanya karya Allah dalam Kristus yang dikaruniakan kepadanya, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma adalah keselamatan, iman kepada Yesus Kristus. Berbahagialah kita dalam situasi apapun, baik itu miskin, bertukacita, lemah lembut, lapar, haus, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya oleh kebenaran. Apapun kondisi Anda, kalau kita sudah menemukan kebahagiaan dalam Yesus Kristus, kita tetap terus dikuatkan dan bersukacita di dalam Tuhan. Orang yang percaya, yang sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah akan disebut orang-orang yang berbahagia dan mereka akan memiliki kerajaan surga. Sudah mengerti jemaat Tuhan, perkataan berbahagia itu bukan saja Anda mendapat sesuatu hadiah yang bernilai, satu hadiah yang menyenangkan hati Anda. Sebenarnya Yesus mau menjadikan Anda berbahagia atau bersukacita di saat Anda sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kekuatan, kekayaan sejati adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhanlah engkau dapat menikmati kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan kekuatan itulah membawa Anda tetap berbahagia dalam apapun kondisi yang sedang menghadang ataupun yang menghalang kita. Lebih lagi keadaan situasi sekarang terus kita alami dengan hidup normal yang baru. Ada kalanya kita rasa sepertinya agak penat, sepertinya agaknya tidak mampu. Namun di saat kita menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, kita tetap terus berjuang dan bersukacita. Amin, jemaat Tuhan. Nah, seterusnya kita telah belajar pengertian arti bahagia, dan ayat seterusnya tadi jemaat Tuhan, orang yang miskin secara rohani. Pengertian miskin di sini ada dua yang Tuhan Yesus pakai menggambarkan arti miskin. Pertama, penes, berarti tidak kaya, tidak mempunyai harta, hidup sederhana. Penes menunjukkan kepada orang yang harus bekerja untuk memperoleh nafkah hidup. Manakala pitkos yang berarti miskin dan sangat miskin ataupun miskin yang tidak mempunyai apa-apa, miskin dalam arti apabila tidak ditolong ia akan mati kelaparan, ataupun miskin yang mutlak dan yang mengharukan. Di
Di dalam ayat Matius 5 ayat 3 adalah menggambarkan miskin secara pitokos. Maksudnya miskin di mana kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah secara rohani. Kita miskin dalam segala kehidupan kita secara rohani. Jika engkau memiliki harta yang banyak pada saat ini, tapi engkau miskin secara rohani, artinya Anda bukan kaya, Anda tetap miskin. Tetapi apa yang saya katakan di sini jemaat Tuhan, mari kita miskin secara rohani bermaksudnya kebergantungan kita kepada Tuhan. Miskin di mananya kita bukan menjadi hamba kepada dunia yang mengharapkan pada harta dan keuangan, tetapi mari kita miskin secara kerohanian, maksudnya kehausan, kebergantungan kita untuk memperoleh kepada sumber yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka kalimat ini sebenarnya berarti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan sepenuhnya tergantung kepada Allah, itulah orang yang disebut bahagia. Nah, jemaat Tuhan, mari kita belajar miskin secara rohani, minta kepada Bapa, sumber segala sesuatu. Karena Dia akan memenuhi Anda, Dia akan memenuhi seluruh keperluan kita. Kalau kita miskin secara rohani, karena ada beberapa hal, ada beberapa kunci yang akan membawa kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Mengapa saya mengatakan kita harus miskin secara rohani? Karena kita diciptakan oleh Tuhan secara khusus untuk Dia. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi anaknya, menjadi alatnya. Dan apa yang kita miliki pada saat ini, segala harta, benda, keluarga, pekerjaan, studimu, bisnismu, apapun yang kau miliki pada saat ini adalah milik Tuhan. Itu harus kita sadar, jemaat Tuhan. Tetapi banyak orang berusaha dan mengejar pada saat ini di dunia ini, mengejar harta duniawi, tetapi sebenarnya mereka miskin ataupun mereka tidak dipenuhi secara rohani. Akhirnya mereka akan akan merasa tidak mampu dan penat dan lesu, bahkan mereka rasa sepertinya tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, perkataan berbahagia di dalam ayat ini mengundang kita bersama menikmati sukacita di dalam Tuhan. Ada 3 kunci bagaimana kita mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kunci mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang pertama, jemaat Tuhan, hidup yang selalu bersyukur. Hidup yang selalu bersyukur. Di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, lebih lagi di dalam Mazmur, Raja Daud dan beberapa pemazmur selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Walaupun bagaimanapun keadaan, situasi yang dia alami, dia tetap mengucap syukur. Pertama, karena dia telah menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mengucap syukur adalah satu bahagian dari ungkapan dari hati kita. Bagaimanapun kondisi dan situasi hidup kita, kita tetap bersyukur betapa kita melihat kuasa dan keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ada kata Anda saat ini jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang agak berat. Tidak mudah untuk kita mengucap syukur, benar? Tetapi mari belajar dari hal yang kecil untuk mengucap syukur. Jemaat Tuhan, satu waktu, ini kesaksian hidup saya secara pribadi. Tidak mudah untuk saya merasa untuk mengucap syukur karena saya jenis orang yang mudah tertekan. Saya mudah stres. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan saya bahwa satu ungkapan yang dilakukan oleh Raja Daud mengatakan begini, "Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah?" Itu saya ungkapkan secara sendiri kepada diri saya. Apakah yang menyebabkan saya rasa sepertinya tidak dapat bersyukur? Nah, saya merenungkan dan akhirnya saya berkata, Tuhan, saya bersyukur apapun yang telah terjadi. Karena kekuatan kita bersyukur adalah memampukan kita melihat mujizat Tuhan. Amin.
Nah, mari kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Tuhan tidak mengatakan, bersyukurlah di saat kamu mendapat harta dan gembiralah di saat kamu mendapat mukjizat. Tidak. Apapun keadaan. Sedih, kecewa, terluka, ataupun merasa tidak mampu, bersyukurlah. Karena di situ Anda akan melihat mukjizat Tuhan terjadi atas hidup Anda. Dalam Mazmur 103 ayat 3 hingga 4, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikan, jangan lupakan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Amin. Ingat jemaat Tuhan. Ingat kepada Tuhan selalu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Apakah Tuhan tidak tahu Anda mengalami sesuatu pengalaman yang sepertinya yang sedang Anda alami? Dia tahu. Tetapi yang Dia mau dari kita adalah mengucapkan ucapan syukur dan sukacita kita di hadapan-Nya, bahwa betapa kita bangga punya Allah yang luar biasa. Bangga dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan, yang memampukan kita melewati segala sesuatu. Kita telah ditebus, kita telah dimenangkan bagi Dia, kita telah mencapai kehidupan yang baru hanya melalui kasih setia Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Kolose 4 ayat 2, mengatakan bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengucapkan ucapan syukur kita adalah dari doa kita. Bangun pagi kita bersyukur. Dimanapun Anda kita berada, bersyukur. Apapun kondisi situasi yang Anda alami, dimanapun keadaan Anda, keluarga Anda, waktu di pejabat, ataupun di waktu Anda study, mengucap syukur. Karena itulah kekuatan dan kunci kemenangan orang percaya. Bersyukur menikmati anugerah Tuhan. Apakah saya tidak boleh menikmati situasi masalah? Boleh. Tidak masalah. Kita manusia yang penuh kekurangan. Tetapi ingat jemaat Tuhan, semakin Anda memikirkan masalah, semakin masalah itu tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita memulakan mencari Tuhan dan mengucap syukur, bahwa engkau akan menemukan kunci jalan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Hal yang kedua adalah hidup yang penuh dengan hikmat kebenaran firman Tuhan. Kunci hidup berkelimpahan adalah hidup yang penuh dengan hikmat kebenaran firman Tuhan. Kunci kemenangan kita adalah firman Tuhan. Berkelimpahan di dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat Tuhan, hikmat segala sesuatu adalah kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat dari Tuhan kita mendapat dari sorga. Bukan hikmat apa yang dibuat oleh manusia. Hikmat dari sorga yang jauh dari apa yang kita pikirkan sebagai akal manusiawi kita. Kita temukan hanya di dalam Yesus melalui kebenarannya, membawa kita semakin dekat dan semakin belajar hidup di dalam berkemenangan. Banyak orang ingin cepat mendapat berkat ataupun mendapat sesuatu mujizat. Tapi tidak mudah sekali orang mau mengikut kebenaran firman Tuhan, ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah
untuk menyelidiki kita apakah kita benar-benar mengikut kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Temukan sumber dulu. Maka sumber itu sendiri akan memberikan pada Anda berkat yang luar biasa. Dalam Mazmur 19 ayat 7 mengatakan, Taurat Tuhan itu, maksudnya firman Tuhan itu, sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, sudah jelas jemaat Tuhan, firman Tuhan itu sempurna, utuh, komplit. Tidak ada pelajaran di dunia ini, buku di dunia ini lebih sempurna pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang sempurna, utuh, komplit. Karena dia diilhamkan oleh Yesus Kristus. Diilhamkan oleh Allah sendiri oleh kuasa Roh Kudus. Menyegarkan jiwa kita. Menemukan kembali antusias di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau saya rasa seperti penat dan letih, saya akan merenungkan firman Tuhan. Saya kata, Bapa, berikan saya kekuatan. Saya merenungkan firman Tuhan, saya kata, segarkan jiwaku yang lemah dan lesu. Karena firman-Mu Tuhan yang akan menguatkanku. Dan di melalui firman Tuhanlah akan membukakan kita pandangan-pandangan yang baru. Amin. Dan memberikan hikmat kepada kita yang tidak berpengalaman. Benar jemaat Tuhan, kita tidak berpengalaman. Walaupun engkau sudah bekerja di sebuah company, walaupun engkau sudah berusia 50 tahun, tetapi sebenarnya jika engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan, jangan kata engkau sudah berpengalaman. Tetapi kalau jika engkau sudah berpengalaman di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kamu, hidup kita, dan hidup saya, itu benar-benar punya pengalaman yang dapat dikongsikan kepada orang lain, dapat diceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Amin. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 98 hingga 100 mengatakan, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Firman Tuhan menjadikan aku lebih bijaksana. Amin. Raja Salomo. Saya sangat belajar pada Raja Salomo dari segi hikmat dan doanya. Dia mengatakan, Tuhan Allah, apa yang ku minta adalah hikmat, bukan harta kekayaan. Hikmat membawa kita semakin hari semakin mengalami kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dalam dunia yang penuh dengan cabaran. Dan hikmat dari Tuhan itulah akan menuntun kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amen. Nah, hal yang ketiga, kunci mengalami hidup yang berkelimpahan adalah menikmati dan mengelola hidup secara maksimal. Menikmati dan mengelola hidup secara maksimal. Seperti kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan, yang telah saya kongsikan kepada kita dalam beberapa bulan lalu, bahwa untuk kita dalam mengelola hidup kita, kita perlukan konsisten. Kita perlukan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana untuk menikmati dan mengelola hidup secara maksimal dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus sadar kenapa kita diciptakan. Dalam hidup kita, setiap hidup kita punya tujuan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Setiap pribadi kita punya potensi-potensi yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Masih ingat kebenaran firman Tuhan, hamba-hambanya yang dipercayakan oleh tuannya tentang talentar ataupun tentang uang dinar pada khotbah-khotbah yang lalu, bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, lakukan dan pakailah itu. Supaya kita tahu kenapa kita diciptakan. Yang pertama tadi kita harus tahu, sadar kenapa kita diciptakan adalah kita ini untuk menyembah Dia.
Kedua, kita ini alat dipakai untuk Tuhan menyatakan misi dan amanat agungnya. Kita harus sadar kenapa kita diciptakan di dunia ini dan kenapa kita harus hidup di dunia ini. Adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah kita tetap percaya akan rencananya atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, rencana-rencanaku itu indah. Rencana-rencana Tuhan itu kepada kita itu luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Di mana setiap rencana Tuhan atas hidup kita itu luar biasa dan tidak pernah mencelakakan kita. Yang ketiga adalah menyadari potensi yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus sadar setiap hari potensi kita. Kita harus sadar kita ada hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Kita harus sadar kita dapat lagi bernafas hari ini karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin. Yang keempat, hidup yang sentiasa berjalan dengan iman kepada Kristus. Setiap hari kita harus perlukan iman. Bangun saja kita perlu iman. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, benar? Tetapi iman kita kepada Kristus menjanjikan kita tetap berjalan dalam berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita tetap terus menikmati anugerahnya dan kita tetap terus percaya apa yang ada pada hidup kita dan Tuhan tetap menjaga dan memberkati. Yang kelima, punya disiplin dalam kehidupanmu. Harus punya disiplin yang konsisten. Masih ingat, punya perencanaan yang baik, sistem kualitas hidup yang baik, punya rencana yang ataupun pengaturan strategi hidup yang baik. Apa yang akan kau lakukan? Contohnya perencanaan 2-3 tahun akan datang, apa yang kau harus lakukan? Tidak mungkin engkau mengatakan nanti petang untuk membuat sesuatu untuk memasak, pada sampai di rumah baru memikir apa yang dimasak. Sudah pasti kalau yang ibu-ibu ya dari tengah hari sudah pikirkan ya nanti petang mau masak apa. Betul kan? Ya, kalau yang bekerja besok, apa yang tugas yang harus kamu siapkan? Pakai yang study juga. Jadi kita punya perencanaan, punya disiplin yang baik dalam kehidupan kita supaya segala apa yang kita lakukan itu teratur. Dan Tuhan mempercayakan kepada orang yang setia. Dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berkati perkara yang besar. Amen. Ingat firman Tuhan itu. Tuhan tidak pernah melihat pada hal yang besar saja, tapi Tuhan mau kita mulai daripada hal yang kecil. Yang keenam, hati yang berkobar-kobar melayani dan bersaksi. Jangan saja kita berkobar-kobar melayani, tapi takut untuk bersaksi. Dua hal ini harus seimbang. Melayani dan bersaksi harus berjalan seiring. Kalau Anda sudah berkobar-kobar melayani, apakah motif Anda melayani? Biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau Anda bersaksi, bersaksilah tentang Kristus. Bukan bersaksi tentang apa yang harta yang kau miliki. Tapi bersaksi tentang Kristus telah memberkati hidup Anda. Telah mempercayakan kepada Anda apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Amen. Nah, 3 hal itu. Yang pertama, 3 kunci ini yang harus kalian ingat. Hidup bersyukur. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, hidup yang penuh dengan hikmat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah menikmati dan mengelola hidup secara maksimal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dalam Matius 6 ayat 34. Tapi sebelum ayat 34 itu, satu firman Tuhan yang sangat menjadi pegangan saya, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus menjadi keutamaan kita. Yesus Kristus menjadi pertolongan kita. Jemaat Tuhan, ada satu kesaksian yang saya ingin nyatakan kepada kita. Kalau kita bersyukur, hidup dalam kebenaran, dan mengelola hidup kita, menikmati hidup kita dengan Tuhan, apa yang tidak pernah Anda pikirkan, iman Anda semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Baru-baru ini saya pulang mengurus urusan keluarga setelah mendiang Bapa pulang ke sorga, pulang kembali bersama Tuhan.
Ada satu hal yang mengajar saya di mana bagaimana kita melihat segala sesuatu hal dengan cara pandang Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Di mana sepatutnya pulang pada hari itu jumlah yang diklaim untuk insurance mendiang Bapak pada jumlah yang cukup lah. Tetapi apabila diproses dan semua dalam 3 hari saja, selalunya mengambil berbulan-bulan, tapi dalam masa 3 hari saja klaim mendiang Bapak di-approve. Dan apabila saya melihat message yang mereka berikan kepada saya, jumlah yang diberikan itu lebih jauh besar daripada jumlah yang mereka katakan yang pertama. Cuma Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjaga kita, memperhatikan kita. Apa yang Tuhan mau daripada kita adalah bersyukur dan setia. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah dikelolakan dan diberikan kepada kita untuk menjadi berkat untuk pelayanannya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan Filipi 4 ayat 11 hingga 13 mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan." Ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, pertama yang Rasul Paulus belajar dan mengajar kita adalah pertama adalah mencukupkan diri dalam segala hal. Cukupkan dirimu dalam segala hal. Tidak perlu kita mengejar apa orang lain ada. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau ada dan kelolalah itu dengan baik. Dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetap berbahagia dengan apa yang kau ada. Tetap berbahagia dan berusahalah dengan kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan jelas segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekuatan kita untuk melalui hidup ini adalah di dalam Yesus Kristus. Sebab itulah Yesus mengajarkan kepada orang ramai di khotbah di bukit, memberikan satu rahasia yang luar biasa, kunci hidup berkelimpahan. Tetapi untuk mengalami kunci hidup berkelimpahan itu adalah pertama harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua mengalami kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi hikmat buatmu untuk meneruskan perjuangan hidup. Yang ketiga adalah bagaimana kita menikmati dan mengelola hidup kita tetap terus merasa cukup, merasa dipuaskan di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu kaya, tapi dalam kesederhanaan hidup kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Harta yang terbesar di dalam hidup kita adalah Kristus. Iman kita kepada Kristus menjadi kekuatan buat kita. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menguatkan kami. Biarlah kami tetap terus berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhanlah yang memampukan kami tetap terus mengalami berkemenangan dalam hidup kami. Bapa berkati setiap jemaat yang mendengar supaya mereka belajar mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Tetap bersyukur, tetap terus mengalami hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mempunyai hidup yang menikmati dan mengelola hidup mereka dengan maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan, mari datang di hadapan-Mu Tuhan supaya hidup kita diubah cara pandang dan cara pikir sesuai dengan kebenarannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, hingga kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Terus bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom dan selamat bertemu dalam ibadah online kita pada minggu ini. Saya percaya Anda semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah dikongsikan sebentar tadi.
Dan juga saya sangat bersyukur karena Anda tetap setia mengikuti ibadah online ini sehinggalah ke penghujung dan tetap setia setiap minggu untuk mengikuti siri ibadah online kita. Dan bagi meneruskan lagi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama fokus dengan info gereja kita pada minggu ini. Baiklah, untuk info yang pertama yaitu berkenaan dengan persekutuan doa yang diadakan setiap Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Dan di sana kita akan boleh bertemu secara live face to face di dalam aplikasi tersebut. Jadi jangan lupa untuk download apps tersebut melalui handphone ataupun laptop, dan setiap minggu hari Sabtu ataupun hari Jumaat link Zoom akan dikongsikan melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk share link tersebut agar teman-teman Anda dan keluarga Anda boleh mengikuti persekutuan doa kita pada hari Sabtu. Dan dalam Zoom application ini juga kita akan terus saling mendoakan antara satu sama lain, dan kita bolehlah berkongsi berkat untuk setiap hari. Dan info yang seterusnya berkenaan uang persembahan yang akan diserahkan sebentar nanti, Anda bolehlah bank in ke akaun bendahari kita, yaitu saudari Sis Vivika, dan bolehlah berhubung dengan dia. Begitu juga untuk memberi uang persepuluhan Anda bolehlah berhubung dengan saudari Vivika, yaitu bendahari kita. So, itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini, dan kita telah sampai ke penghujung ibadah online kita. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi pada minggu akan datang dalam ibadah online kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini ya Bapa. Engkau tetap bersama dengan mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Esai Binilai ke dalam tangan Engkau. Kami serahkan keluarga kami, teman-teman kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, agar kami tetap setia dan terus kuat ya Bapa di dalam Engkau. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa, sepanjang hari-hari kami. Kami ingin serahkan minggu-minggu yang akan datang ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau terus menuntun kami Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berserta dengan kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang penuh cabaran ini Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami bersama pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan berserta dalam hati setiap jemaat-Mu. Inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, Tuhan memberkati dan selamat berjumpa lagi.